Firman Tuhan Harian. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam gereja pada masa sekarang? Apakah engkau memiliki pemahaman yang kuat mengenai pertanyaan ini? Apa sajakah kesulitan terbesar saudara-saudarimu? Apa sajakah yang paling kurang mereka miliki? Saat ini, ada beberapa orang yang bersikap negatif saat mereka mengalami ujian, dan beberapa dari mereka bahkan mengeluh. Beberapa orang tidak lagi bergerak maju karena Tuhan telah selesai berfirman. Manusia belum masuk ke jalur yang benar dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak bisa hidup mandiri dan tidak dapat mempertahankan kehidupan rohani mereka sendiri. Beberapa orang mengikuti dan mengejar dengan semangat dan bersedia melakukan penerapan pada saat Tuhan berfirman. Tetapi pada saat Tuhan tidak berfirman, mereka tidak lagi bergerak maju. Manusia masih belum mengerti kehendak Tuhan dalam hati mereka, dan mereka tidak memiliki kasih yang spontan kepada Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan di masa lalu karena mereka dipaksa. Sekarang, ada beberapa orang yang bosan akan pekerjaan Tuhan. Bukankah orang-orang semacam itu berada dalam bahaya? Banyak orang berada dalam keadaan sekadar menjalani. Meski mereka makan dan minum firman Tuhan serta berdoa kepadanya, mereka melakukannya setengah hati, dan mereka tidak lagi memiliki dorongan seperti yang pernah mereka miliki. Sebagian besar orang tidak tertarik pada pekerjaan pemurnian dan penyempurnaan Tuhan, dan seolah-olah mereka memang tidak pernah memiliki dorongan batin. Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak merasa berutang kepada Tuhan. Mereka juga tidak memiliki kesadaran untuk merasa menyesal. Mereka tidak mengejar kebenaran ataupun meninggalkan gereja, dan sebaliknya mereka hanya mengejar kesenangan sementara. Orang-orang ini dungu, benar-benar bodoh. Apabila waktunya tiba, mereka semua akan dicampakkan, dan tidak seorang pun akan diselamatkan. Apakah engkau berpikir jika seseorang sudah pernah diselamatkan, mereka akan selalu diselamatkan? Keyakinan ini murni tipuan. Semua orang yang tidak mengejar jalan masuk ke dalam kehidupan akan dihajar. Sebagian besar orang sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke dalam hidup, tidak tertarik akan visi atau menerapkan kebenaran. Mereka tidak mengejar jalan masuk, dan mereka tentu saja tidak mengejar jalan masuk yang lebih mendalam. Bukankah mereka sedang menghancurkan diri sendiri? Saat ini, ada sebagian orang yang kondisinya terus-menerus membaik. Semakin banyak Roh Kudus bekerja, semakin banyak mereka memperoleh keyakinan. Dan semakin banyak mereka mengalami, semakin mereka merasakan kedalaman misteri pekerjaan Tuhan. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak mereka memahami. Mereka merasa bahwa kasih Tuhan begitu besar, dan mereka merasa mantap serta tercerahkan dalam batin mereka. Mereka memiliki pemahaman tentang pekerjaan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang di dalam dirinya Roh Kudus sedang bekerja. Beberapa orang berkata, "Meskipun tidak ada firman baru dari Tuhan, aku tetap harus menggali kebenaran lebih dalam. Aku harus bersungguh-sungguh mengenai setiap hal dalam pengalaman nyataku dan masuk ke dalam realitas firman Tuhan." Orang semacam ini memiliki pekerjaan Roh Kudus. Meskipun Tuhan tidak memperlihatkan wajahnya dan tersembunyi dari setiap manusia,
Dan meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ada kalanya orang mengalami beberapa pemurnian secara batiniah, tetapi Tuhan belum sepenuhnya meninggalkan manusia. Jika seseorang tidak dapat mempertahankan kebenaran yang harus mereka laksanakan, mereka tidak akan memiliki pekerjaan Roh Kudus. Selama masa pemurnian, mengenai Tuhan tidak memperlihatkan dirinya, jika engkau tidak memiliki keyakinan tetapi malah meringkuk ketakutan, jika engkau tidak berfokus untuk mengalami firman-Nya, ini berarti engkau sedang melarikan diri dari pekerjaan Tuhan. Nantinya, engkau akan menjadi salah seorang dari mereka yang akan dicampakkan. Mereka yang tidak berusaha untuk masuk ke dalam firman Tuhan tidak mungkin bisa menjadi kesaksian baginya. Orang-orang yang mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan dan memuaskan kehendak-Nya sepenuhnya bergantung pada dorongan mereka untuk mengejar firman Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri manusia terutama adalah memungkinkan mereka untuk memperoleh kebenaran. Mendorongmu untuk mengejar kehidupan adalah demi menyempurnakan dirimu. Dan semua ini adalah agar engkau sesuai untuk dipakai oleh Tuhan. Semua yang sedang kau kejar sekarang adalah mendengarkan misteri, mendengarkan firman Tuhan, memanjakan matamu, memandang ke sekeliling untuk melihat apakah ada hal baru atau tren baru, dan dengan demikian memuaskan keingintahuanmu. Jika ini adalah niat dalam hatimu, tidak mungkin bagimu untuk memenuhi tuntutan Tuhan. Mereka yang tidak mengejar kebenaran tidak bisa mengikuti sampai akhir. Sekarang, bukannya Tuhan tidak melakukan sesuatu, masalahnya manusia tidak bekerja sama dengannya, karena mereka bosan dengan pekerjaannya. Mereka hanya ingin mendengar firman yang Dia ucapkan untuk mengaruniakan berkat, dan mereka enggan mendengarkan firman penghakiman dan hajarannya. Apa alasan hal ini? Alasannya adalah karena hasrat manusia untuk memperoleh berkat belum terpenuhi, dan karenanya mereka menjadi negatif serta lemah. Ini bukan karena Tuhan sengaja tidak memperbolehkan manusia untuk mengikutinya, juga bukan karena Dia sengaja menghantam manusia. Manusia bersikap negatif dan lemah hanya karena niat mereka tidak pantas. Tuhan adalah Tuhan yang memberi manusia kehidupan, dan Dia tidak bisa membawa manusia menuju kematian. Kenegatifan, kelemahan, dan kemunduran manusia semuanya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Pekerjaan Tuhan saat ini membawa pemurnian bagi manusia, dan hanya mereka yang bisa berdiri teguh selama menerima pemurnian ini yang akan memperoleh perkenanan Tuhan. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan dirinya, entah dengan cara tidak berbicara atau tidak bekerja, engkau tetap dapat mengejar dengan penuh semangat. Bahkan seandainya Tuhan berkata bahwa Dia akan menolakmu, engkau tetap akan mengikutinya. Inilah artinya menjadi kesaksian bagi Tuhan. Jika Tuhan menyembunyikan dirinya darimu dan engkau berhenti mengikutinya, apakah ini adalah menjadi kesaksian bagi Tuhan? Jika orang tidak benar-benar masuk, mereka tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang nyata, dan saat mereka benar-benar menghadapi ujian yang besar, mereka akan tersandung. Ketika Tuhan tidak berbicara atau melakukan apa yang tidak sejalan dengan gagasanmu sendiri, engkau hancur hati. Jika Tuhan saat ini bertindak sesuai gagasanmu sendiri, jika Dia memuaskan kehendakmu, dan engkau mampu bertahan serta mengejar dengan semangat,
Maka berlandaskan apakah hidupmu sebenarnya? Kukatakan bahwa ada banyak orang yang hidup dengan cara yang sepenuhnya bergantung pada keingintahuan manusia. Mereka sama sekali tidak memiliki hati yang murni untuk melakukan pengejaran. Semua orang yang tidak mengejar jalan masuk ke dalam kebenaran, melainkan mengandalkan keingintahuan mereka dalam hidup adalah manusia menjijikkan, dan mereka berada dalam bahaya. Beraneka ragam pekerjaan Tuhan semuanya dilakukan untuk menyempurnakan manusia. Akan tetapi, manusia selalu ingin tahu. Mereka senang menanyakan tentang kabar angin. Mereka peduli akan hal-hal yang terjadi di luar negeri. Misalnya, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi di Israel, atau apakah terjadi gempa di Mesir. Mereka selalu mencari hal-hal baru yang asing untuk memuaskan hasrat egois mereka. Mereka tidak mengejar hidup, juga tidak mengejar untuk dirinya disempurnakan. Mereka hanya berusaha agar hari Tuhan datang lebih cepat, sehingga mimpi indah mereka dapat terwujud dan hasrat mereka yang berlebihan bisa terpenuhi. Orang semacam ini tidak praktis. Mereka adalah orang dengan sudut pandang yang tidak pantas. Hanya pengejaran akan kebenaranlah yang merupakan fondasi kepercayaan manusia kepada Tuhan. Dan jika manusia tidak mengejar jalan masuk ke dalam hidup, jika mereka tidak berusaha memuaskan Tuhan, mereka akan dijatuhi hukuman. Mereka yang akan dihukum adalah mereka yang belum memiliki pekerjaan Roh Kudus selama waktu pekerjaan Tuhan.